Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Monica Agita Berutarigan. Saya Latsar CPNS 2021. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Karo. Saat ini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Akuntabilitas dan Nasionalisme. Saya menggunakan metode mind mapping. Bagi pendengar yang belum mengetahui apa itu mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran, berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Mari simak penjelasan berikut ini. Di sini sudah ada mind mapping tentang akuntabilitas. Sebelumnya, saya akan jelaskan pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Dalam akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selanjutnya, fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas terdiri dari menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini terdiri dari 4. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan pertanggungjawaban. Selanjutnya, ada aspek-aspek akuntabilitas yang terdiri dari 4, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Kemudian ada alat tulis akuntabilitas. Alat akuntabilitas ini terdiri dari 3. Perencanaan strategis dan kontrak kinerja serta laporan kinerja. Lalu, prinsip lingkungan kerja. Prinsip lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya di sini ada pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Itu adalah penjelasan dari mind mapping akuntabilitas. Selanjutnya masuk ke mind mapping nasionalisme. Nah, di sini sudah ada tampilan dari mind mapping yang saya sediakan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Jadi diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan 5 sila Pancasila dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Kemudian nilai-nilai nasional Pancasila bagi ASN yang tercantum pada sila pertama dan kedua, yaitu sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dan bernegara, implementasi nilai-nilai kebutuhan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme ada 4. Pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, di dalam nasionalisme ada yang namanya wawasan kebangsaan.
Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam wawasan kebangsaan ada yang namanya nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi, serta kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam nasionalisme, ASN dituntut sebagai pelaksanaan kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah pemaparan dari mind mapping saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih.